wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to English class. Still with me, Dewi Sri Kuning, as your lecturer in this subject. Well, in the end of the lecturing, I wanna give you about the material, and especially about your material is about tenses. Well, there are some tenses that we will learn together. Okay, the first one is about present tense. Oke, untuk mahasiswa-mahasiswa semuanya, tentunya di mata kuliah bahasa Inggris ini setelah kalian mengerjakan ujian tengah semester, saya akan memberikan materi tentang tenses. Tenses itu yaitu kita belajar waktu waktu penggunaan yang khususnya dalam bahasa Inggris itu seperti apa. Ada 3 tenses yang sudah kita pelajari, ada present tense, past tense, dan yang terakhir yaitu future tense Okay, I wanna explain just a simple explanation about kinds of these tenses Oke, yang pertama kalian bisa lihat semua di sini Oke, bahwa dalam bahasa Inggris itu ada beberapa tenses yang dipelajari kalian bisa lihat di sini Oke, untuk yang pertama yaitu bentuk dasar tenses dalam bahasa Inggris there are present, past, and future. Present itu untuk mengartikan waktu yang sekarang, past itu lampau, dan future itu yang akan datang Okay, and then there are some variation tenses in English consist of simple tenses, continuous tense, perfect tense, and perfect continuous Simple itu adalah yang paling ringan, continuous itu biasanya berkaitan dengan sesuatu yang sedang dikerjakan dan perfect itu sesuatu yang sudah selesai dikerjakan atau masih dikerjakan, dan perfect continuous itu sudah dikerjakan tapi dia itu juga sedang dikerjakan. Nah, jadi if you want to know more about differences between 4 kinds of these tenses just check this video Okay, actually in English consists of 16 kinds 16 kinds of tenses that you can see There are present itu simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and so on. Begitu juga simple past and simple future Nah, jadi di antara semua jenis-jenis tenses yang ada di sini kalian tidak usah bingung. Yang penting kalian itu yang perlu difahami because you is not an English department Cukup kalian tahu kalau present tense itu artinya sekarang saat ini. Past tense itu yang kemarin sudah lewat kemarin, atau tadi pagi itu kan sudah lewat. Tapi kalau future itu besok yang akan datang, atau nanti itu future. Jadi cukup kalian pahami saja ketiga itu, tidak usah kalian berpusing-pusing ria memikirkan present perfect tense itu seperti apa, itu tidak usah Cukup kalian paham 3 tenses ini, present sekarang, past itu kemarin, future itu besok Oke, and then kita akan belajar tentang tenses ini yang lebih spesifik Kalian cukup belajar tentang simple present tense. Jadi kita akan belajar yang paling simple tentang present tense itu seperti apa Oke, simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau suatu kebiasaan. Jadi fungsinya itu ada 2, yaitu berlangsung saat ini, sekarang, atau memang suatu kebiasaan kita setiap hari Oke, di sini diulangin lagi bahwa macam-macam kalimat present tense itu ada simple present, present continuous, present perfect, dan juga present perfect continuous. Tapi yang lebih spesifik kita akan belajar tentang simple present tense Oke, simple present tense consists of some functions Kalian bisa lihat yang pertama tentang habitual actions atau kebiasaan yang biasanya menggunakan kata-kata usually, often, sometimes, every day, once a day Oke, for example, I get up at 5 o'clock every day saya bangun jam 5 setiap hari. And then sometimes you are not a liar. Terkadang kamu bukan pembohong. Jadi kita bisa melihat habitual actionnya atau kebiasaannya itu di sini menggunakan saya bangun jam 5 setiap hari. Ada keterangan setiap hari, berarti ini menunjukkan suatu kebiasaan. Dan I get up itu menggunakan verb 1 And then the second is general truth atau kebenaran umum, menyatakan kebenaran yang sifatnya umum The sun rises in the east.
God is not sleep. Ya, matahari terbit dari barat, Tuhan itu tidak tidur. Nah, ini semua kan menunjukkan suatu kebenaran umum. Oleh karena itu kita cukup menggunakan tenses verb 1 ya. And then the next is future condition, kondisi masa depan ya. Pernyataan yang sudah terjadi atau waktunya selalu sama. The train arrives at 22 p.m. tonight ya, atau kereta tiba pukul 10 malam ini ya. Itu juga sebagai future condition atau kejadian yang waktu itu selalu sama ya. Oke, in simple present tense itu bisa dibagi dua, yaitu ada yang namanya kalimat verbal ya. Kalimat verbal itu kalimat yang mengandung kata kerja verb atau kata kerja itu verb ya. Verbal artinya kata kerja yang menggunakan bentuk verb. Oke, kemudian ada kalimat nomina, yaitu kalimat yang di dalamnya mengandung selain kata kerja ya, atau verb ya. Jadi ada kalimat verb ya, kata kerja beraturan, dan ada kata kerja tidak beraturan ya. Maksud saya di sini ya, dalam simple present tense itu ada kalimat verbal ya, yaitu kalimat yang dalamnya mengandung kata verb. Tapi kalau tidak ada kata verbnya itu disebut dengan kata nomina ya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti akan diberikan contoh ya. Di sini yang namanya kalimat itu dibagi 3, yaitu ada yang kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif ya. And I know that all of the material here you have learned about that when you were in junior high school and also senior high school. Jadi dari kalian SMP, SMA itu sudah dipelajari semuanya ya. Oke, di sini kalian bisa melihat rumus ya. Kalau untuk present tense itu yang penting kalian itu menggunakan verb 1. Jadi subject plus verb 1 ya. Kemudian kita lihat subjeknya itu kalau Ayu Dewi itu tidak usah S, tapi kalau she, he, it itu menggunakan S, dan pelengkapnya itu apa ya. Kalau kalimat nomina itu subjek is, are, nominal plus complement ya. Nanti lebih jelasnya itu bisa kita lihat di contoh ya. Oke, nah di sini kalau Ayu Dewi itu verb 1, tapi kalau he, she, it itu menggunakan S atau IS. Contohnya nih, I go to school, ya. Kemudian karena di sini go-nya itu subjeknya I, berarti I itu tidak usah menggunakan S. Jadi cukup I go, bukan I goes, ya. Seperti contoh yang kedua, he goes to school, karena he itu menggunakan S, ya. Kemudian they bring many books ya. They di sini menggunakan verb 1 tanpa S, tapi kalau she brings many books ya. Oke, jadi bisa kalian lihat di situ I am a teacher, I itu menggunakan I itu pasangannya am ya. Nah, ini untuk kalimat nomina ya, kalimat nomina karena di sini tidak ada kata kerja ya. Saya seorang guru, I am a teacher. Nah, I itu pasangannya am, you are, we are, they are, she is, he is, and it is ya. Oke, perubahan kata kerja ada akhiran O, CH, SH, X, Z itu ditambah IS ya. Go jadi goes, catch jadi catches, was jadi washes. Akhiran konsonan Y itu dihilangkan jadi is. Carries, studies, marries. Akhiran vokal plus Y ditambahkan S saja, jadi play menjadi plays, bukan plays, bukan ya, tapi plays ya. Says and enjoys ya. Nah, ini contoh kalimatnya, I go to school, she studies, karena she itu harus menggunakan S ya, verb satunya kan she study, tapi harus menggunakan S, jadi she studies. The President of Indonesia berarti kan he pasangannya is ya. They play game, play itu verb 1, kemudian Dani takes ya, karena Dani itu adalah he dan itu perlu S. Nah, untuk kalimat afirmatif, negatif, dan interrogatif bisa kalian lihat juga di slide-nya ya. Kalau afirmatif itu I think about you, negatifnya ditambahkan not, untuk kalimat negatif, dan ditambahkan do ya. Untuk kalimat verba itu ditambah do. I do not think ya. Tapi kalau misalkan she
thinks about you berarti she does not think, tetap verb 1 ya. Nah, kalau interrogatifnya do I think, do-nya itu yang pertama dulu, atau misalkan kalau misalkan does she think. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa kalian lihat di sini ya untuk memahaminya ya. Dan ini kesimpulan dari rumus-rumus yang ada ya, bisa kalian pelajari sendiri ya, dan ini latihan yang sudah kalian kerjakan ya. Okay guys, so I'm so sorry because I have explained to you right now ya, because I think that the material about tenses is very long material ya. Jadi satu persatu akan saya jelaskan tentang material tenses ini satu persatu. And today we learn about simple present tense. Oke, mudah-mudahan kalian semua paham. Thank you, and saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.